Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Selamat pagi, hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap hari ini kalian sehat walafiat. Kembali bertemu dengan Bapak Israyanto, tim guru Kukar Pintar, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang bab 9, yaitu tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Dengan submateri, peran tanah dan organisme tanah bagi kehidupan. Adapun sumber belajar yang akan kita gunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan dan Kebudayaan, revisi tahun 2018. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran, kalian diharapkan dapat satu, mendata organisme yang hidup di permukaan dan di dalam tanah. Kedua, mengidentifikasi peran tanah bagi kehidupan. Yang ketiga, menjelaskan peran organisme tanah. Yang keempat, menganalisis keterkaitan antar organisme tanah dengan struktur dan tekstur tanah. Yang kelima, mengidentifikasi sifat-sifat tiap jenis tanah. Yang keenam atau yang terakhir, menganalisis keterkaitan antar peran organisme tanah dengan struktur dan tekstur tanah. Sekarang perhatikan gambar halaman sekolah berikut. Menurut kalian, tumbuhan dan hewan apa sajakah yang akan kita temukan ketika kita melakukan pengamatan? Untuk membuktikan bahwa di halaman sekolah akan ditemukan makhluk hidup, mari kita melakukan aktivitas 9.1 di halaman sekolah atau halaman rumah kalian. Dapat dilakukan secara berkelompok atau perorangan. Nah, dari aktivitas yang telah kalian lakukan, baik berkelompok atau perorangan, kita dapat menemukan beberapa makhluk hidup, baik yang ditemukan di permukaan tanah atau di dalam tanah, seperti tabel berikut. Apa saja makhluk hidup yang ditemukan di permukaan tanah? Antara lain semut, rumput, kepik, ulat, atau mungkin ada hewan-hewan yang lain yang beda dengan apa yang Bapak tampilkan di layar ini. Kemudian, makhluk hidup yang ditemukan di dalam tanah antara lain lipan, semut, cacing, serangga-serangga kecil, atau mungkin ada yang lain yang beda dengan apa yang Bapak tuliskan di papan ini. Dari aktivitas yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa tanah berperan penting sebagai tempat tinggal berbagai makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan. Setelah kita mempelajari atau menemukan berbagai makhluk hidup yang ada di permukaan dan di dalam tanah, nah sekarang kita akan mempelajari peran tanah bagi kehidupan. Apa saja sih peran tanah bagi kehidupan? 1. Tanah berperan sebagai tempat hidup hewan dan berbagai macam bakteri, termasuk di dalamnya tumbuhan. Pada gambar kita mengamati cacing. Cacing berperan penting dalam kesuburan tanah karena dapat membuat rongga-rongga tanah, termasuk juga bakteri yang mampu bersimbiosis dengan tumbuhan-tumbuhan tertentu untuk menyediakan nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang kedua, tanah berperan sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Antara lain, tanah berfungsi sebagai tempat tinggal dan melakukan berbagai aktivitas. Kedua, sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah, misalnya membuat batu bata. Yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan. Berikutnya, tanah berperan sebagai bahan baku kerajinan dan perabotan rumah tangga. Yang terakhir, tanah berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan dan hewan. Tanah yang berikutnya sebagai penyedia dan penyaring air. Maksudnya, tanah menyerap limbah yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia, serta menyaring air dalam berbagai sumber mata air yang
dapat digunakan oleh manusia dengan menggali atau mengebor ke dalam tanah atau dapat membuat lubang sumur. Setelah kita mempelajari peran tanah bagi kehidupan, dapat kita simpulkan bahwa tanah memiliki peran bagi kehidupan antara lain: satu, sebagai tempat hidup hewan dan bakteri, termasuk tumbuhan. Dua, sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Tiga, penyedia dan penyaring air. Setelah kita memahami peran tanah bagi kehidupan, selanjutnya kita akan mempelajari peran organisme yang terdapat dalam tanah. Tahukah kalian apa peran organisme tanah? Untuk mempelajari dan memahami hal tersebut, mari kita amati gambar-gambar berikut. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar ini? Apa peran makhluk hidup tersebut bagi kehidupan? Yang pertama itu gambar jamur. Yang kedua, gambar bakteri yang tentunya tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Yang ketiga itu gambar semut. Setelah kalian mengamati gambar, baik jamur, bakteri tanah, dan semut, tahukah kalian peran organisme tersebut? Baik, untuk memahami konsep peran organisme tanah, perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Organisme tanah memiliki peran antara lain: satu, sebagai pengurai atau dekomposer; dua, sebagai pereaksi kimia dalam tanah; tiga, pengurai polutan dalam tanah; empat, organisme tanah berfungsi sebagai pencegah penyakit tanah; yang kelima, pemberi pengaruh pada tekstur tanah; yang keenam atau yang F, organisme tanah berfungsi sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah. Yang pertama, sebagai dekomposer atau pengurai. Organisme tanah dapat menguraikan berbagai bahan organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup dan pelapukan batuan menjadi bahan-bahan organik. Sisa-sisa makhluk hidup antara lain dedaunan, ranting, jasad hewan. Sedangkan bahan anorganik yang merupakan hasil dari proses penguraian itu akan menjadi mineral tanah. Yang kedua, peran organisme tanah adalah berfungsi sebagai pereaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat dalam tanah seperti misalnya Nitrobacter dapat menguraikan materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat. Ini bisa kita lihat dalam siklus nitrogen. Selain bakteri, ada jamur mikoriza yang hidup bersimbiosis dengan tumbuhan tertentu untuk meningkatkan kemampuan menyerap unsur fosfat dalam tanah. Selanjutnya, organisme tanah juga memiliki peran sebagai pengurai polutan atau bahan pencemar tanah. Organisme tanah berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Aktivitas organisme tanah yang semakin tinggi atau semakin banyak akan menyebabkan penguraian racun dalam tanah akan semakin tinggi. Di samping itu, organisme tanah juga berperan sebagai pencegah penyakit tanah. Maksudnya, bahan organik dan aktivitas yang tinggi pada organisme tanah dapat mencegah organisme penyakit masuk ke dalam tanah. Secara alamiah, organisme yang ada di dalam tanah memanfaatkan pengendalian biologis dengan secara mangsa dan dimangsa. Yang berikutnya, peran organisme tanah berfungsi sebagai pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat tanah. Aktivitas biologi organisme tanah berpengaruh dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah. Butiran dalam tanah adalah seperti pasir, tanah liat, dan debu. Dan peran organisme tanah yang terakhir yaitu berperan sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah.
Organisme tanah membantu terbentuknya struktur tanah. Butiran-butiran tanah direkatkan oleh bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Struktur tanah dan pengemburan memiliki keterkaitan. Organisme tanah mampu membuat pori-pori sehingga memungkinkan tanah menjadi gembur dan baik untuk pertanian. Ini kita sudah belajar tentang peran tanah bagi kehidupan dan peran organisme tanah. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan dimengerti dengan baik. Selanjutnya, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang materi tadi, silakan kalian buat mind mapping tentang materi yang sudah kita pelajari. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan baca dan pelajari dulu sub materi tentang proses pembentukan tanah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe portal Kukar Pintar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.